Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Walik Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perekonomian di Indonesia. Mengapa sih eh, perekonomian di Indonesia itu sangat penting? Karena perekonomian itu adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya soal angka atau grafik, tetapi juga tentang lapangan kerja, usaha rakyat, teknologi, hingga masa depan generasi muda. Maka dari itu, mari kita mulai dengan membahas topik yang pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 topik utama. Yang pertama ada peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua ada strategi pemasaran untuk UMKM. Yang ketiga ada ekonomi digital di Indonesia. Yang keempat ada tantangan pembangunan ekonomi. Yang kelima ada sejarah dan peran pasar modal. Yang keenam ada analisis fundamental dan teknikal dalam investasi. Topik-topik ini saling terkait dan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika ekonomi di Indonesia. Topik yang pertama adalah peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penyediaan lapangan kerja terbanyak. Seperti yang kita ketahui, UMKM menghasilkan berbagai lapangan pekerjaan. Lebih dari 97% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh UMKM. UMKM berkontribusi secara langsung dan menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang, dari buruh harian, pedagang kaki lima, hingga pengusaha kecil. Dalam situasi ekonomi yang sulit pun, UMKM tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk bertahan hidup dan menciptakan pendapatan. Yang kedua, menumbuhkan kewirausahaan dan inovasi lokal. UMKM adalah ladang subur bagi munculnya wirausaha baru. Dengan modal kecil dan ide kreatif, pelaku UMKM sering melahirkan inovasi produk yang unik. Contohnya, ada pengusaha muda di desa yang mengolah limbah pisang menjadi cemilan ekspor. Dari sinilah lahirnya lokal dan bahkan bisa bersaing di pasar internasional. Yang ketiga ada mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok. UMKM memiliki peran penting dalam memeratakan pertumbuhan ekonomi. Mereka tidak hanya berkembang di kota besar tetapi di desa dan daerah terpencil. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Yang keempat adalah sektor yang adaptif terhadap perusahaan besar. UMKM terkenal dengan sifatnya yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dibandingkan perusahaan besar. Ketika pandemi melanda, banyak UMKM langsung beralih ke penjualan online. Mereka bisa cepat berubah strategi sesuai dengan kondisi pasar. Itulah kekuatan besar dari UMKM. Sekarang kita masuk ke strategi bagaimana UMKM bisa bertahan dan bahkan berkembang. Yang pertama, branding lokal sebagai identitas kuat. UMKM bisa menonjol dengan mengangkat nilai lokal dan kearifan lokal. Misalnya, kerajinan tangan dari Jepara atau makanan khas dari Kudus. Ketika produk membawa cerita budaya, konsumen merasa lebih tertarik dan memiliki kedekatan emosional. Yang kedua ada digital marketing sebagai kunci jangkauan luas. Di era digital ini, media sosial adalah senjata utama pemasaran. Dengan biaya murah, UMKM bisa menjangkau ribuan calon pelanggan melalui Instagram, TikTok, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Bahkan dengan handphone sederhana pun UMKM bisa menjangkau berjualan. Yang ketiga ada promosi kreatif yang menarik perhatian. Strategi berikutnya adalah dengan promosi yang off the box, dengan diskon, giveaway, branding, hingga kolaborasi dengan influencer lokal yang meningkatkan penjualan. Ini bukan soal harga, tapi soal menciptakan momen yang membuat orang ingin membeli. Yang keempat ada pelayanan yang profesional. Terakhir, layanan pelanggan adalah ujung tombak kesuksesan UMKM. Dengan respon yang cepat, sopan, dan penuh empati akan membuat konsumen merasa dihargai, dan disinilah akan terbentuknya loyalitas pelanggan.
Kita masuk ke topik yang sedang hangat, yaitu dengan ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital yang pertama, satu, pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia kini menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna internet lebih dari 200 juta orang. Pertumbuhan sektor digital seperti e-commerce, fintech, dan transportasi online yang sangat cepat. Ini peluang besar bagi ekonomi nasional. Yang kedua adalah pertumbuhan pesat sebagai sektor digital. Banyak startup di berbagai daerah bermunculan, dari Goto, Bukalapak, Traveloka, hingga startup lokal di berbagai daerah. Semua ini membantu ekosistem digital yang makin matang dan membuka banyak peluang. Yang ketiga adalah dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Pemerintah juga aktif mendorong kegiatan ekonomi digital, mulai dari pembangunan BTS desa, pelatihan UMKM digital, hingga program gerakan 100 Smart City. Ini adalah langkah penting untuk memastikan UMKM di semua daerah ikut berkembang. Yang keempat adalah tantangan dari akses, literasi, dan keamanan. Semuanya tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki jaringan internet stabil. Literasi digital masyarakat juga masih rendah, dan isu keamanan data seperti penipuan online masih marak. Ini sungguh sangat disayangkan. Ini akan menjadi tantangan serius yang harus kita atasi bersama-sama. Kita lanjut ke masalah yang lebih struktural, tantangan pembangunan ekonomi. Tantangan pembangunan ekonomi yang pertama adalah kesenjangan antar wilayah yang masih tinggi. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan pembangunan antar Jawa dan luar Jawa. Pusat industri, pendidikan, dan layanan kesehatan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang seharusnya Indosentris, tapi kok masih Jawa sentris. Yang kedua adalah pengangguran dan kualitas SDM. Banyak lulusan sekolah dari perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industrinya. Akibatnya apa? Angka pengangguran tetap tinggi meski jumlah sarjana terus meningkat. Ini menunjukkan perlunya link and match antara pendidikan dan dunia kerja. Yang ketiga adalah ketergantungan pada komoditas mentah. Ekspor di Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah seperti batu bara, sawit, dan nikel. Tanpa pengelolaan kita kehilangan potensi nilai tambah yang lebih besar. Maka diperlukannya itu adalah industrialisasi dan hilirisasi yang serius. Yang keempat adalah birokrasi regulasi yang rumit. Izin usaha yang berlipat-lipat, pajak yang tumpang tindih, dan regulasi yang tidak konsisten sering menghambat investor masuk dan membuat UMKM sulit tumbuh. Yang terakhir adalah perubahan iklim dan ketahanan pangan. Perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata. Cuaca ekstrim mengancam produksi pangan di sektor pertanian. Kita butuh sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selanjutnya kita masuk ke dunia investasi, yaitu pasar modal. Diawali dengan sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal Indonesia pertama kali didirikan tahun 1912 di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta, namun aktif kembali di tahun 1977 dan kini dikelola oleh Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK. Fungsinya apa sih? Yang pertama, sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan untuk ekspansi dan pengembangan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, kita bahas dua pendekatan dalam analisis saham, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Fundamental yang memiliki aspek dalam perusahaan. Apakah perusahaan itu sehat? Bagaimana laba ruginya, bagaimana prospek industrinya ke depan, cocok untuk investor jangka panjang yang ingin berinvestasi berdasarkan kinerja nyata.
Yang kedua adalah analisis teknikal. Sebaliknya dengan analisis fundamental, pendekatan teknikal ini melihat grafik, harga, volume, transaksi, pola-pola pergerakan, cocok untuk trader yang fokus pada momentum pasar dan ingin mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perekonomian Indonesia, mulai dari kekuatan UMKM, peluang di dunia digital, tantangan pembangunan, hingga potensi investasi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.